hulu sampai ke hilir, jadi sehingga orang mengerti runtutannya. Jadi jangan ada berkonotasi dulu, nanti kemungkinan bebas itu kan namanya persepsi ya. Persepsi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi masalah Nikita Mirzani tidak ada selesainya, bergulir terus ya, sampai nanti adanya fakta persidangan. Nah, informasi terakhir, pihak Kejaksaan Tinggi ya, menyatakan siap untuk menyidangkan, kan begitu ya? Berarti kata kunci siap menyidangkan, berarti kalau kita petik dari harfiah kata itu, berarti mereka sudah bersiap diri untuk menerima P21. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa peneliti kepada pihak penyidik sudah memenuhi kriteria, tinggal melengkapinya. Ya, mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama lagi ya, Kejaksaan Tinggi akan menerima berkas secara utuh P21 dan penyerahan tahap 2, baik tersangka maupun barang bukti yang mengikat terhadap kasus tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Kejaksaan Tinggi itu kan harus jeli. Ingat baik-baik, seketika ini sudah penyerahan tahap 2, berarti segala tugas dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Sudah berada di ranah JPU. Makanya JPU kenapa sampai jelimet minta supaya dilengkapi seluruhnya, baik barang bukti, tersangka, saksi-saksi yang mengikat, agar semuanya bisa beririsan dan bisa bermuatan penuh agar dapat disidangkan. Nah, sekarang dari Kejaksaan Tinggi sudah memberikan sinyal, itu kan sinyal sebenarnya, supaya jangan bertanya lagi bahwa kami siap untuk menyidangkannya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, tidak ada perpanjangan kedua lagi, berkas sudah diterima jadi P21 dan tahap 2, sehingga supaya juga Nikita Mirzani tidak terkatung-katung dalam pokok permasalahan ini, kan gitu. Nah, setelah penyerahan tahap 2, tentu pihak JPU akan mempersiapkan dakwaannya berdasarkan analisis kasus dan bukti-bukti yang ada, kemudian pasal yang mengikat kepada posisi kasus tersebut nanti akan dipersiapkan di sidang pengadilan. Kira-kira gitu rekan-rekan. Jadi saya runtut dari dari hulu sampai ke hilir, jadi sehingga orang mengerti runtutannya. Jadi jangan ada berkonotasi dulu, nanti kemungkinan bebas itu kan namanya persepsi ya. Persepsi bisa sah saja. Yang menyatakan bebas atau tidak nanti setelah adanya fakta persidangan dan hakim memberikan keputusan yang pasti yang berkekuatan hukum tetap dan inkrah, itu baru kita boleh ngomong. Sekarang kalau berandai-andai biasalah, itu kan namanya dalam dunia seperti ini kan, bagaimana caranya kita untuk memberikan statement-statement. Tapi saya berharap bahwa statement yang kita berikan kepada masyarakat adalah statement yang mengedukasi. Kalau saya berharap kepada Nikita Mirzani ya, dia harus mulai sekarang dengan pengacaranya mempersiapkan peluru-peluru untuk mengcounter apa yang menjadi isi BAP yang disampaikan oleh pihak Reza. Itu sebenarnya yang perlu dipersiapkan sekarang ini. Apakah saksi-saksi yang mengikat dan lain sebagainya nanti di fakta persidangan dia ungkapkan semua nih asal muasal terjadinya peristiwa ini, kira-kira gitu ya Pak. Tapi tadi pihak Kejati bilang masa penahanan terakhir itu di bulan Juni, artinya setelah di bulan Juni memang tidak akan ada penambahan atau siap langsung di persidangan? Bukan berarti tidak ada penambahan. Di bulan Juni kan masalah penahanannya kan selesai untuk perpanjangan 30 hari pertama. Tapi dengan kata sinyal tersebut berharap bahwa tidak ada perpanjangan kedua, kan gitu. Karena penyidik masih bisa meminta permohonan perpanjangan penahanan tahap 2 30 hari ke depan kepada pihak pengadilan. Tentu permohonan ini akan dikaji, akan dianalisis oleh pihak pengadilan layak atau tidak diberikan perpanjangan penahanan tersebut, untuk tentunya kecukupan alat bukti
kemudian proses permasalahannya BAP lengkap agar bisa berjalan di persidangan. Kira-kira gitu. Jadi kita nggak usah berandai-andai kalau sudah selesai 30 hari ke depan terus dikeluarkan demi hukum, enggak. Iya, karena Ada yang bilang dibebaskan, tidak, salah. Demi hukum loh ya, demi hukum berarti berjalan juga permasalahannya kalaupun batas waktu sudah selesai. Nah ini harus kita bisa bedakan dibebaskan demi hukum dengan dikeluarkan demi hukum ya. Harus kita bisa beda-bedakan, kita pilah-pilahkan. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Pak, berarti masa ini kan simpang siur ya Pak, karena yang netizen tahu dan orang baca dari beberapa artikel bahwa itu udah yang ketiga kalinya kalau tidak salah Pak, masa penahanan yang diperpanjang untuk Nikmir. Jadi setelah ini katanya kalau memang berkas belum lengkap, Nikmir kemungkinan bebas gitu loh Pak. Yang kedua kalinya kan 20 hari pertama diperpanjang 40 hari ke depan, itu masih ranah kewenangan penyidik. Paham ya? Nggak usah diperpanjang, itu ranah kewenangannya, makanya 20-40 hari. Ini kan batas kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Ternyata isi berkas ini menurut JPU perlu disempurnakan agar bisa penyerahan tahap 2, sementara waktu sudah mepet 60 hari. Itu yang saya katakan tadi, penyidik meminta permohonan kepada pengadilan untuk 30 hari ke depan diberikan oleh pengadilan. Nah, persyaratannya yang dua itu ya. Yang pertama ya, bisa diberikan perpanjangan 30 hari ke depan oleh pengadilan. Yang pertama, satu orang yang cacat mental atau sakit dan lain sebagainya, sakit kronis, dan ini harus dilambari oleh surat keterangan dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, nih kita kan sehat nih, berarti dipakai pointer B. Pointer B menyatakan apabila ancaman hukumannya di atas 9 tahun, kan gitu. Berarti saya menilai penerapan pasal TPPU yang kena ke arah sini. Karena TPPU itu kan ancaman hukumannya maksimalnya kan 20 tahun. Kalau pemerasan kan enggak, ya dipergunakanlah ini. Nah, karena ancaman hukuman itu 9 tahun ke atas. Jadi itulah acuannya, makanya penyidik melakukan itu. Nah, nanti perkembangannya kita lihat ya. Apakah memang sudah kecukupan alat bukti dan lain sebagainya sudah sempurna atau sudah baik menurut JPU, maka diserahkanlah berkas dan perkara ini untuk penyerahan tahap 2, tentunya melalui P21. Kalau saya mengatakan apa yang diucapkan Kejaksaan Tinggi itu udah sinyal sebenarnya persiapan untuk pelimpahan berkas perkara. Kenapa? JPU betul-betul harus jelimet. Seketika sudah berpindah tahap 2, kewenangan dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Itu sudah di ranah JPU. Dia yang bermain di ranah ini untuk menyajikan permasalahan ini di sidang pengadilan. Tentunya dakwaannya, pokok permasalahannya, sampai nanti tuntutan yang akan diberikan. Kira-kira gitu ya, rekan-rekan ya. Ada lagi? Ya, aman. Terima kasih. Oke. Enak kan jawabnya kan?